RX-79 BD Blue Destiny merupakan karakter Mobile Suit tipe Gundam yang pertama kali muncul di dalam sebuah game trilogi dengan judul Mobile Suit Gundam Seed Story The Blue Destiny. Yang mana game tersebut merupakan game yang dirilis untuk Sega Saturn pada tahun 97 yang dirilis dalam 3 bagian dengan alur cerita dari era UC, sehingga membuatnya telah menjadi bagian cerita dari One Year War dan merupakan game yang pernah hits pada masanya. Nah, berawal dari game inilah kemunculan dari Blue Destiny telah menjadi mobile suit populer sehingga membuatnya juga muncul dalam berbagai karya game lainnya. Blue Destiny sendiri merupakan mobile suit khusus Federasi yang memiliki pemasangan sebuah sistem dengan konsep anti-new type yang disebut sebagai EXAM. EXAM ini sendiri dikembangkan oleh Dr. Klaus Moses, yaitu seorang ilmuwan yang secara khusus mempelajari new type yang awalnya bekerja di fasilitas penelitian Flagan milik dari pihak Zeon. Alasan dari Dr. Moses sendiri mengembangkan sistem EXAM ini yaitu karena hasil dari penelitiannya telah membawanya pada kesimpulan bahwa new type bisa menjadi pembunuh sekaligus ancaman besar bagi all type. Jadi, oleh karena itulah ia mengembangkan EXAM yang nantinya akan memungkinkan pilot all type dapat setara melawan pilot new type. EXAM dikatakan dirancang agar dapat menemukan musuh, sekaligus mampu mendeteksi kekuatan mematikan yang membuat pilot mampu menghindari serangan dan sebagainya, mirip dengan kemampuan tempur new type. Selain daripada itu, jika dalam pertempuran sistem menemukan adanya keberadaan new type, secara paksa sistem akan mengambil alih mobile suit di atas kendali pilot dan akan mengutamakan penghancurannya terhadap new type tersebut. Bahkan jika ada beberapa mobile suit dengan sistem EXAM ini di medan pertempuran, masing-masing dari mereka akan saling mengenali sebagai new type dan akan mulai bertarung satu sama dengan lainnya. Yang mengerikan adalah ketika sistem mendeteksi kematian dari pembunuhan sejumlah besar manusia, sistem secara otomatis juga akan aktif dan bereaksi dengan cara yang sama dan akan mulai membunuh siapapun tanpa melihat baik itu kawan ataupun lawan. Dan meskipun EXAM terlihat memiliki fungsi peningkatan terhadap pilot dan mobile suit-nya, tetapi EXAM sendiri merupakan sistem yang sangat sulit untuk ditangani. Pasalnya, ketika sistem aktif dengan ditandai adanya perubahan warna pada lensa mata, EXAM secara drastis akan mendorong kinerja mobile suit ke ambang batasnya, di mana komponen dalam mesin seperti sistem operasi ataupun daya energi dari mobile suit akan secara drastis menjadi terlalu panas, bahkan akan memberikan kondisi mental berat bagi all type ketika mobile suit bekerja dengan mobilitas tinggi. Pengembangan dari EXAM sendiri pada awalnya sulit untuk diselesaikan karena persyaratan kinerja yang tinggi, tetapi EXAM berhasil diselesaikan setelah jiwa dari Marion sang subjek uji terjebak ke dalam sistem secara tidak sengaja. Yang mana hal ini juga akan mengingatkan kita kepada Penex dengan pilotnya yaitu Rita Bernal, yang jiwanya juga terjebak ke dalam NTD, yaitu sistem yang dibuat dengan kinerja yang berbeda namun dengan tujuan fungsi yang sama seperti EXAM. Dan meskipun waktu itu EXAM selesai dibuat, Dr. Moses sendiri kesulitan untuk mencari mobile suit Zeon dengan ketahanan tinggi yang dapat memenuhi persyaratan kinerja dari pemasangan EXAM. Bahkan awalnya, mobile suit asli Zeon dengan kinerja paling tinggi pada saat itu yaitu Efrit yang telah dimodifikasi menjadi Efrit Custom masih tidak mampu untuk mengimbangi kinerja tinggi dari penggunaan EXAM dalam pengujian. Dan oleh sebab inilah, Moses yang berambisi untuk menemukan mobile suit dengan kinerja cocok untuk EXAM memutuskan untuk membelot dari Zeon yang kemudian beralih faksi kepada pihak Federasi. Tetapi Zeon sendiri ternyata tidak hanya tinggal diam. Setelah lolos membawa data EXAM, pihak Zeon segera memerintahkan salah satu prajuritnya yaitu Nimbus untuk membunuh Moses. Dan dalam misinya, ia ditugaskan untuk memiloti Efrit Custom, yaitu mesin uji dari EXAM sebelumnya untuk menyerang Federasi. Dan dari situlah, Blue Destiny tercipta dari pihak Federasi sebagai mesin dengan sistem EXAM berikutnya yang terpasang di dalamnya. Dalam proses pengembangan, Blue Destiny sendiri tidak hanya terdapat satu, melainkan telah tercipta dalam bentuk 4 unit. Yang pertama ada Blue Destiny Unit Zero. Ini merupakan mesin pertama yang dikembangkan oleh Moses setelah ia beralih pihak kepada Federasi. Dan sebagai peningkatan terhadap pemasangan EXAM, mesin uji khusus yang berasal dari GM Ground Type ini dimodifikasi dengan penambahan berbagai mekanisme pendingin sebagai langkah peningkatan terhadap daya tahan sistem, dan sekaligus merupakan mobile suit Federasi pertama yang dilengkapi EXAM pada bagian kepalanya.
Namun kenyataannya setelah diuji, hasil tes operasi menentukan bahwa mesin ini masih belum dapat memenuhi syarat kinerja yang diperlukan oleh sistem exam. Sehingga secara terburu-buru karena masih dalam kondisi peperangan, bagian kepala yang berisikan exam kemudian ditransplantasikan ke tubuh tipe Gundam dengan kinerja yang jauh lebih tinggi, yaitu menggunakan tubuh dari Gundam Ground Type. Yang mana pada akhirnya perkembangan mesin inilah yang telah menciptakan bentuk dari Blue Destiny Unit 1. Selain itu, dengan mengganti bagian tubuh dari Gundam Ground Type yang telah memiliki penerapan lapisan khusus sebagai pelindung penahan gesekan panas untuk setiap join sambungan persendian, hal ini mampu meningkatkan respon serta mengurangi panas berlebih pada bagian tersebut ketika Blue Destiny melakukan manuver ekstrim, terlebih saat exam diaktifkan. Dan meskipun Blue Destiny Unit 1 telah menjadi Gundam dengan performa tinggi berkat adanya exam, tetap saja unit ini masih berulang kali lepas kendali dalam pengujian awal yang bahkan telah menewaskan sejumlah pilot. Di satu titik pengujian, Blue Destiny Unit 1 pernah digambarkan mengamuk serta melarikan diri karena efek dari penggunaan exam yang membuat pilotnya tewas. Tetapi setelah Blue Destiny berhasil ditangkap oleh tim uji coba Mobile Suit Federasi bernama Genipack, kemudian sebagai langkah untuk mencegah peristiwa tersebut terjadi kembali, kinerja exam dari Blue Destiny kemudian dibatasi dengan limiter pada output penggunaan sistem. Dan seperti layaknya Every Custom, Blue Destiny sendiri juga memiliki warna biru yang sama di seluruh bagian armornya. Yang mana alasan pemberian dari warna tersebut dikatakan oleh Dr. Moses sebagai warna kamuflase untuk pertempuran melawan New Type yang ia ketahui dari Marion bahwa alam semesta terlihat biru bagi New Type. Tetapi berbeda di dalam data collection Gundam Mobile Suit, alasan pemberian warna dari biru tersebut dinyatakan sebagai warna kesukaan dari Dr. Moses itu sendiri. Nah, Blue Destiny yang digambarkan telah berulang kali lepas kendali sehingga mengakibatkan kematian pilot-pilotnya, membuat Mobile Suit dijuluki sebagai Blue Reaper selain dari warna armornya. Dan di waktu berikutnya, ketika Blue Destiny dimasukkan ke dalam pertempuran dengan Yukajima sebagai pilot baru, yaitu pemimpin dari tim Genipack, Blue Destiny digambarkan telah mengalami pertarungan yang sangat sengit menghadapi Every Custom, yang juga sama-sama dilengkapi exam. Yang mana pada akhirnya pertarungan tersebut membuat Blue Destiny berakhir mengalami kerusakan setelah exam pada bagian kepalanya dihancurkan. Oh ya, tidak seperti Mobile Suit pada umumnya, Blue Destiny memiliki bagian mekanisme join pinggang dengan bentuk hampir melingkar yang ditetapkan sebagai peningkatan terhadap kinerja dari pergerakannya. Kemudian beralih pada unit Blue Destiny berikutnya, yaitu ada Blue Destiny Unit 02. Berbeda dengan Unit 1 sebelumnya yang dibuat melalui berbagai tahapan rancangan, Unit 2 ini telah dirancang dari awal berdasarkan Gundam Ground Type secara langsung, sehingga membuat bagian kepalanya sudah dirancang bertipe Gundam. Selain memiliki proses pembuatan serta bentuk yang sedikit berbeda, unit ini juga masih dilengkapi dengan pemasangan exam, namun tidak disetting memiliki pembatas atas penggunaan exam. Jadi ketika Mobile Suit lepas kendali, itu akan lebih beresiko unit mengamuk serta melakukan pelarian di atas kendali sistem. Tetapi jika terjadi adanya pertarungan antara dua Mobile Suit dengan penggunaan exam, Unit 02 dipastikan lebih unggul dibandingkan dengan unit Blue Destiny lainnya dengan pembatasan sistem. Berbeda dengan Unit 01 yang hanya dirancang untuk pertempuran darat, Unit 02 lebih unggul dalam kapasitas pertempuran karena telah dirancang juga untuk pertempuran luar angkasa, melalui pemasangan backpack serta vernier kaki yang telah diubah. Namun meskipun Blue Destiny Unit 02 juga dibuat oleh Moses, dalam cerita itu telah dicuri oleh Nimbus saat ia menyerang laboratorium Exam Federasi. Bahkan lebih jauh, ia juga berhasil membunuh Moses sebagai penyelesaian misi. Setelah dicuri, warna armor bahu terlihat diganti dengan warna merah, sehingga memiliki konsep warna yang sama dengan Every Custom yang pernah Nimbus gunakan sebelumnya. Oh ya, dalam versi manga dikatakan bahwa Blue Destiny Unit 02 sebenarnya bukan dibuat dengan basis dari Gundam Ground Type, melainkan berbasis dari RX-80 Federasi yang telah dimodifikasi menggunakan teknologi dari Zeon. Untuk urutan terakhir produksi dari Blue Destiny selanjutnya, yaitu ada Blue Destiny Unit 03. Pada awalnya, mesin ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai suku cadang untuk Unit 01 dan juga Unit 02.
Namun setelah unit Zero Two dirampas, secara tergesa-gesa itu diselesaikan Federasi dan kemudian digunakan oleh Yu sebagai pengganti Blue Destiny unit Zero One yang rusak sebelumnya. Setelah kematian dari Dr. Class Moses, berbeda dengan unit Zero One, pengembangan Exam tidak lagi terkait dengan pewarnaan biru, sehingga warna armor disesuaikan dengan pewarnaan pada Gundam Ground Type biasa. Namun sama halnya seperti unit Zero One, unit Zero Three ini juga memiliki limiter sebagai pembatas sebanyak 50% atas penggunaan dari sistem Exam. Selain itu, dalam versi manga, hampir sama seperti unit Zero Two, unit Zero Three juga dikatakan memiliki perkembangan berdasarkan rancangan dari Gundam produksi baru, sehingga pengaturan mesin dengan mobilitas super tinggi telah ditambahkan. Dalam pertempuran terakhir, Yukajima dengan Blue Destiny Unit Zero Three pergi keluar angkasa untuk misi menghancurkan Unit Zero Two yang telah dicuri dan digunakan oleh Nimbus. Di mana dalam pertarungan tersebut, keduanya bertempur sampai mati yang berakhir dengan hancurnya bagian kepala dari kedua mobile suit. Untuk Nimbus sendiri dinyatakan tewas dalam pertempuran ini, sementara Yukajima yang berada di Unit Zero Three digambarkan selamat dan masih hidup. Bahkan setelahnya, ia masih menerima misi berikutnya dalam pertempuran terakhir dari One Year War. Menurut versi novel, ia terus melayani perintah pihak Federasi bahkan setelah perang One Year War berakhir. Selanjutnya, dalam perang Neo Zeon kedua, ia juga digambarkan ikut berpartisipasi dalam upaya menghentikan Axis jatuh ke bumi menggunakan Jagan. Oh ya, sedikit fakta tambahan, jiwa Marion yang terjebak di dalam Exam memiliki dua kisah akhir yang berbeda dalam dua media. Yang mana dalam media manga, jiwa Marion terbebas dan menuju ke alam baka setelah Blue Destiny Unit Zero One dan juga Every Custom hancur. Sedangkan dalam video game, jiwa Marion kembali kepada tubuhnya sehingga ia tersadar dari keadaan komanya. Dan untuk fakta selanjutnya, pada awal perilisan game dari Mobile Suit Seed Story The Blue Destiny ini, tadinya Blue Destiny Unit 1 telah disebut sebagai GM Blue Destiny. Namun dengan munculnya Unit Zero Two serta Zero Three di volume 3, itu membuat pengaturan namanya diubah menjadi Blue Destiny Unit Zero One. Selain itu, meskipun Blue Destiny telah menjadi salah satu karakter populer dalam franchise Gundam yang telah muncul di dalam berbagai media, tetapi anehnya hanya Every Custom yang dijual sebagai gunpla dengan skala 1:100. Sedangkan untuk Blue Destiny, itu tidak sama sekali menerima penjualan model kit dengan skala yang sama, terlebih produk dengan skala MG. Nah, Bray, mungkin cukup sekian pembahasan kita untuk hari ini. Oh ya, jangan lupa like, komen video ini, serta tonton beberapa video menarik lainnya dari channel ini bila kalian suka. Oke, akhir kata Mimin pamit undur diri. Salam Gundam.